Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk presentasi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Eldiana, NIM 5202419006. hai. Perkenalkan, nama saya Aldi Farur Rahmanda, NIM 5202419007. Halo, perkenalkan nama saya Dityanto dengan NIM 5202419009. Presentasi kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa, di mana terdapat beberapa bahasan pokok, diantaranya 1. Definisi perkembangan kognitif dan bahasa. Yang kedua ada proses perkembangan kognitif dan bahasa. Dan yang terakhir ada faktor perkembangan kognitif dan bahasa. Langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama, yaitu definisi perkembangan kognitif dan bahasa. 1. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian, mengerti, dan yang pengertian luasnya adalah perolehan, penataan, serta penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, mengolah informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, pemikiran berpikir, dan keyakinan. Jadi, bisa dikatakan perkembangan kognitif merupakan perkembangan utama yang harus tumbuh dalam diri manusia karena menyangkut semua aspek kehidupan umum yang tumbuh di dalam diri manusia. Selanjutnya, yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah perkembangan yang dialami individu tentang bagaimana cara dia untuk berkomunikasi dengan individu lainnya. Perkembangan bahasa merupakan perkembangan yang mengukur seberapa baik atau cakapnya seseorang dalam berkomunikasi. Ada 4 komponen dalam berbahasa. Di antaranya ada fonologi, ada semantik, ada grammar, dan yang terakhir adalah pragmatik. Fonologi sendiri menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Semantik adalah mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Grammar adalah menggambarkan struktur bahasa ataupun sintaks. Dan yang terakhir ada pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kognitif dan bahasa. Di sini ada beberapa proses perkembangan kognitif, yaitu sensorimotor stage, refleksional stage, constraint operational stage, formal operational stage. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensory motoric stage, yaitu skema yang terbentuk berdasarkan persepsi terhadap objek nyata yang dilihat, belum dapat melakukan skema mental, melakukan eksperimen trial error. Yang selanjutnya yaitu preparation stage, yaitu skema yang dimiliki sudah mempresentasikan objek yang dilihat, tetapi masih belum melakukan penalaran logis, mulai dapat melakukan symbolic thinking walaupun masih dalam bentuk illogikal. Misalnya, anak mengenal konsep bandut dan mengenali badut walaupun dalam kostum badut yang berbeda. Profesional egocentrisme, kemampuan melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Egocentric speech, mengatakan sesuatu tanpa menyadari makna secara penuh. Selanjutnya adalah constraint of rational stage, mulai dapat berpikir logis seperti orang dewasa, tetapi masih terbatas dalam pemahaman realitas nyata. Dapat melakukan klasifikasi, dapat melakukan penalaran deduktif. Yang selanjutnya adalah formal of rational stage,
yaitu proses penalaran logis terhadap objek abstrak mulai terbentuk sama baiknya dengan penalaran logis pada objek konkret, mulai dapat membuat konsep abstrak, hipotesis, ataupun kesimpulan. Oke, yang selanjutnya adalah proses perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa terdiri dari dua, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Pada tahap pralinguistik ini berlangsung pada fase bayi. Manusia berusaha melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu ia mulai dapat mengoceh meski kata-kata ia ingin ucapkan masih belum jelas. Yang selanjutnya adalah tahap linguistik. Pada tahap ini, pasti manusia mulai belajar berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam satu kalimat. Periode kritis perkembangan kemampuan berbahasa anak terdiri pada tahap usia dini, yakni sejak ia lahir sampai berusia 6 tahun. Pada usia 0-12 bulan, seorang bayi sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang. Babbling atau mengulai konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menunjukkan ke arah yang diinginkan. Umumnya, bayi mulai dapat berucap usia 10-16 bulan. Sebelum ia banyak mengoceh, biasanya kata-kata yang ia pertama diucapkan adalah nama atau panggilan orang-orang yang di sekitarnya. Pada usia 1-2 tahun, bayi sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh dan perbendaharaan. Katanya meningkat pesat. Bayi mulai memahami makna di balik pernyataan maupun instruksi sederhana seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Pada usia 2-3 tahun, anak mampu memahami percakapan yang familiar, misalnya oleh keluarga, mampu melakukan percakapan kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih, seperti "ndak mau", "makan kue", "apa itu". Meski ucapannya belum sempurna, pada usia 3-4 tahun, seiring meningkatnya keterampilan anak dalam bersosialisasi, kemampuan berbicara pun semakin membaik, memahami kosakata semakin luas. Ia telah mampu memahami konsep-konsep warna, bentuk, ukuran peristiwa, rasa, tekstur, dan bau. Pada usia ini, anak senang berkomunikasi dengan teman atau anak lain seusianya. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga seiring kemajuannya berbagai pertanyaan seperti "apa ini?", "kenapa begini?", "dari mana datangnya ini?", dan lain-lainnya. Pada usia 4-5 tahun, kemampuan bicara anak usia 4-5 tahun hampir sama dengan orang dewasa. Pada usia ini, anak sudah bisa membedakan kata kerja dan kata ganti seperti makna minum, mandi, dan tidak mau, hal yang mungkin juga menakjubkan. Si anak ini sudah bisa memberikan kritik, mengajukan banyak pertanyaan, bahkan menyuruh atau memberitahu. Pada usia 5-6 tahun, pada usia ini perkembangan bahasa anak sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, anak dapat menyatakan pendapat, mengekspresikan keinginan, penolakan, dan kekagumannya, berinteraksi dengan teman-teman dan sebayanya, juga dapat berimajinasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor keturunan. Itu merupakan manusia yang lahir dan sudah membawa potensi-potensi tertentu dan tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 2. Faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan sangatlah berpengaruh untuk perkembangan manusia karena sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan. 3. Faktor kematangan, yaitu siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. 4. Faktor pembentukan dapat dibedakan menjadi 2, yakni pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengalaman alam sekitar.
5. Faktor minat dan bakat merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik, dalam artian sebagai kemampuan bawaan berupa potensi-potensi yang masih harus dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 6. Faktor kebebasan, yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Pada kondisi fisik. Perkembangan dan pemerolehan bahasa yang terdiri dari berbagai kondisi fisik, diantaranya pada anak tersebut tidak mengalami masalah pada organ bicaranya dan organ pendengarannya. 2. Lingkungan keluarga dapat digunakan untuk memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak, dalam arti anak dan orang tua akan terlibat aktif dalam berbicara untuk dapat memperoleh kemampuan bahasa yang cukup baik pada anak. 3. Kondisi ekonomi. Karena pada dasarnya orang tua menengah ke atas dapat memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk memfasilitasi daripada perkembangan anak. Contoh, alat bantu seperti buku dan alat tulis lainnya. 4. Setting sosial atau lingkungan budaya dapat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya untuk bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Dan anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah yang dimana anak ini tinggal. 5. Bahasa Inggris merupakan dua bahasa yang paling populer untuk menjadi tren belakang, khususnya yang bertempat tinggal di kota-kota besar, serta memasukkan anaknya ke lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan alasan agar anaknya tidak ketinggalan zaman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.